Oke, kembali lagi di channel Asari Gulhak dan ini adalah video Master League PES 2020 PSM Makassar ya. Jadi di sini saya bakal langsung mulai aja karena kemarin di option file yang kemarin ya Liga Shopee itu banyak dari teman-teman yang bilang, "Bang, seru nih Bang main Liga Shopee Master League nih." Nah, di sini saya bakal langsung mulai, tapi tim yang pertama yang bakal saya pakai adalah PSM Makassar. Kalian udah tahu kalau udah nonton video sebelumnya, video polling itu kalian pasti udah tahu kenapa saya make tim PSM Makassar untuk series Master League pertama ini di Liga Shopee. Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang belum ikut polling, silakan ikut polling ya. Di situ video sebelumnya itu saya melakukan polling untuk pemilihan Master League. Tim yang kita pakai di Master League itu yang Liga Shopee ya, tim yang pilihan pemirsa gitu ya, pilihan viewer istilahnya ya. Di sini pilihan saya sendiri, konten kreator ya, jadi saya bakal pakai PSM. Nah, mungkin link videonya saya bakal taruh di tombol i ya, di pojok kanan atas video. Kalian bisa langsung cek aja di situ dan lakukan polling tim mana yang kalian mau saya pakai Master League ya. Oke, tapi ya harus ini ya, Liga Shopee, tim Liga Shopee bukan tim yang lain ya. Itu khusus untuk Master League Liga Shopee. Oke, kita langsung aja. Di sini ya saya bakal pilih klub tadi dan ini Bundesliga juga udah ada ya, udah lengkap banget. Dan ini dia Liga Shopee. Dan cari PSM Makassar. Ini banyak banget loh timnya. Jadi kalian bisa komen aja di video sebelumnya ya. Nah, untuk manajer sendiri di sini siapa ya yang saya pakai ya? Mungkin saya ambil orang Asia aja kali ya. Tapi ini orang Asia tapi Japanese sih. Maradona, Zico, Romario kan udah, Roberto Carlos juga udah tuh. Ini sih ya, mungkin saya ambil orang Asia aja ya. Si English aja ini ya, ini aja sih. Nomor 18. Manager name saya ganti ya. Saya ganti dengan nama saya aja. Ya, Asadi Kulhak ya. Aduh, sayang banget nggak bisa diganti ininya sih. Apa namanya, wajahnya gitu. Oke, nationality Indonesia pasti. Ini ada Indonesia ya? Oke, ada. Kemudian baju saya lebih suka yang ya ini aja sih, biar rapih gitu ya. Oke, ini aja kita oke. Dan oke, di sini transfer frekuensi normal aja, negotiation difficulty normal juga, starting budget normal. Kemudian saya bakal langsung enable untuk transfer window pertama kita ya. Jadi kalian bisa request pemain mana yang bakal kita datangkan, ya sesuaikan dengan budget juga ya. Kalau misalnya budget kita ada, kita bakal sesuaikan dengan permintaan kalian ya, daftar pemain mungkin yang pengen kalian datangkan. Kemudian salary display weekly seperti biasa, match level superstar ya, paling tinggi nih. Udah nggak ada lagi. Ada sih legend tapi belum kebuka. Oke, untuk match time 10 menit udah pas. Nah, ini nih. Karena saya lebih familiar dengan euro, kemungkinan saya bakal pakai euro ya, karena nggak ada mata uang rupiah kan di sini. Euro aja. Dan untuk transfernya di sini only winter. Oke, ini aja seperti biasa. Kita oke aja dan ya kita bakal lihat dulu. Wow, saya nggak sabar banget ini dari beberapa seminggu yang lalu ini saya sudah nggak sabar nunggu option file terbaru untuk Liga Shopee nih. Dan akhirnya ada juga. Lama banget cuy. Nah, itu kalian bisa lihat ya, logo PSM Makassar sudah ada di baju salah satu staff dan pemain nih. Ya, mantap banget. Ini yang buat option filenya siapapun dan dimanapun Anda berada, thank you banget ya. Ini saya juga nggak tahu siapa nih yang buat. Saya cuman tiba-tiba apa istilahnya dikasih sama temen ya option filenya dan ya saya langsung install. Nggak tahu dia juga dapatnya dari mana, tapi yang jelas dia nggak bikin sih, tentunya dia nggak bikin, cuman kebetulan dia nawarin dan ya saya langsung aja gas. Oke, dan untuk episode pertama kemungkinan nggak ada pertandingan dulu ya lah ya, karena seperti biasa untuk pertandingan pertama kita fokus dulu untuk
istilahnya ya membahas masalah PSM ini sendiri. Wah, kalian bisa lihat tuh logo PSM ada semua di staffnya tuh, mantap banget. Wow. Semoga ini secara saya menginstal nggak ada kesalahan sih ya. Karena tahu sendirilah, saya masih pemula banget di sini untuk urusan install option file. Jadi takutnya ada apa-apa, ada masalah lagi. Oke, target awal kita di posisi ke-6 ya. Oke, cuman targetnya rendah banget cuy. Harusnya posisi pertama nih. Tapi ya setuju aja lah ya. Kita setuju aja dulu untuk saran dari para staff klub ya. Ini juga saran dari sport director. Ya siapa tahu saya pilih menang liga tapi ternyata langsung di posisi ke-10. Itu kan gak lucu pak. Paling nggak kita bisa finish di posisi ke-6 ya. Oke. Dan ya apa lagi nih? Oke, saya juga bakal mungkin mainkan beberapa ini pertandingan-pertandingan persahabatan ya, biar teman-teman bisa lihat ya, kayak misalnya Persela versus Persija atau Persebaya ya. Untuk versi yang terbaru saya bakal tetap mainkan, saya usahakan sebanyak mungkin upload untuk konten Liga 1 ini di channel ini ya. Wih, logo PSM cuy, di belakangnya itu, mantap sih. Oh, di bolanya juga ada pak, gokil sih. Ini nih enaknya di PES ya, cukup mudah untuk menginput logo-logo gitu. Ini mungkin saya bakal input logo sponsornya PSM sih di belakang itu. Kan bisa ya kan? Saya jawabin aja. What's your plan? Oke. Tuh yang di belakang kalian bisa lihat itu bisa ini sih, bisa masukin logo sih sebenarnya. Tapi saya juga belum coba ya, belum tahu juga bagaimana caranya. Tapi ada banyak kok tutorialnya itu. Oke, what style of football do you want to play this season? Oke, saya jawabin aja. Kita pengen yang terbaik tentunya ya, semoga bisa sih. Walaupun ini jujur banget ini saya nggak tahu sama sekali squad-squadnya atau nama-nama pemainnya PSM sih. Saya nggak ngikutin banget untuk Liga Indonesia. Jarang banget saya lihat ya. Oke, itu dia guys untuk press conference-nya, dan sekali lagi keren banget logo PSM di belakang situ. Mantap banget. Nah, ini dia. Ya. Wow, logonya Liga 1 cuy. Dan lawan kita yang pertama Persipura cuy, di Andi Matalata. Lawan yang cukup berat. Oke. Ya, sedikit lagi, we are not cage factor, we are footballer. Oke, pokoknya banyak lah itu, apalah artinya itu saya juga kurang paham. Oke, di sini manager office kita cek dulu ya. Oke, running regames ya. Kemudian scouting activity, managing the budget, your manager career, the main schedule of January, the main schedule for January, decision target, oke. Target kita. Ya. Oke, ini udah ya, kalian bisa baca kalau mau dibaca ya. Kalian bisa pause aja. Situ saya nggak bakal terlalu membaca. Dan di sini kita bakal cek dulu. Ntar kita bakal. Oh, kalian bisa lihat di sebelah kanan bawah ya. Untuk apa followers kita, totalnya 36.604. Oke, masih dikit banget ya, tapi jelas lebih banyak banget dari followers saya di Instagram pasti. Iya dong, itu 36.000 banyak loh. Untuk ukuran personal, tapi kalau untuk ukuran tim kayak gini harusnya sedikit ya. Tapi kita bakal lihat nanti. Nah, ini dia semua daftar-daftar tim Shopee Liga 1 ya. Belum ada poin sama sekali memang karena belum ada pertandingan, dan kita bakal cek mungkin ranking tim ya dulu. Klub ranking kita cek dulu. Oke. Disatukan sama tim Eropa lagi. Nah, kita di posisi 363. Oke. Gila. PSM Makassar 363 cuy. Ya,
Oke, udah selesai. Kita cek 363 dan kita mungkin langsung masuk ke game plan dulu ya. Kita bahas masalah formasi kita ini. Nah, ini saya tahu nih Ferdinand Sinaga, ada nama-nama yang familiar banget nih. Kayak Rizky Pelu juga ya. Lumayan loh, overrating lumayan tuh. Taufik Hidayat ada 72, gila tinggi banget. Untuk ukuran pemain Indonesia itu tinggi banget loh. Mungkin formasinya seperti ini aja kali ya. Oh, dikit banget pemain kita cuy. Kita mesti beli pemain nih, fix. Nah, di sini kalian bisa drop komen di bawah siapa pemain yang bakal kita datangkan ya. Untuk PSM Makassar. Utamanya orang Makassar nih. Saya benar-benar minta bantuan kalian ya. Ada beberapa kan penonton saya dari Makassar pasti. Dan ya sarannya bisa kalian masukkan di bawah. Di kolom komentar. Ini Muhammad Rizky. Oke, kita lihat dulu untuk ya masih belum ada foto 2 dimensi ya, memang karena option file gitu, jadi nggak mungkin lengkap juga. Tapi ini udah lumayan oke banget. Nah, kita bakal lihat dulu untuk posisi striker kita nih. Kita bahas dulu dari dari kiper dulu nih ya. Kiper dulu aja. Nah, ini ada Rifki Moko Dompit ya. I'm sorry kalau saya salah sebut. Usianya 38 tahun. Tinggi 188, oke. Bagus banget untuk seorang kiper, tingginya kayak gitu udah lumayan lah. Oke, overrating 72 ya. Lebih tinggi. Dan kiper kedua kita ada Hilmansyah yang 56 overrating. Di sini cuman punya 2 kiper, jadi terlalu beresiko sih 2 kiper ini. Kita mesti butuh 1 kiper cadangan lagi. Entah itu kita datangkan dari U-Team kali ya. Tapi kalau di U-Team berarti kayaknya pemain luar sih itu. Oke, kita lihat dulu untuk kiper cuman punya 2, Hilmansyah sama Rifki ya. Kemudian ada center back kita ini. Nah, di sini saya mungkin masukin Beni Wahyudi aja ya. Nah, untuk back utama. Kemudian ya nggak apa-apa sih si Abdul nih. Bentar, kita coba dulu Abdul ini sebenarnya. Oke, Abdurrahman. Benar udah posisi center back ya. Kemudian Asnawi saya gantiin Taufik Hidayat saja ya. Saya nggak tahu nih Taufik Hidayat sama Asnawi saya pernah dengar sih namanya. Cuman saya nggak tahu yang mana lebih bagus. Tapi dari overrating ini lebih tinggi Taufik Hidayat. Jadi saya coba aja dulu untuk masukkan pemain-pemain yang misalnya overratingnya lebih tinggi ya. Nanti kalau teman-teman punya saran ya bisa langsung drop komen aja. Nah, ini right back kita nggak punya nih kayaknya ya. Cuman 1 doang. Si Hasim Kipo ya. Kemudian posisi gelandang di sini Rahmat udah bagus nih. Enggak, Arfan bagusnya di situ. Oh, Rahmat ini second striker ternyata. Kemudian kita masukin enggak, Husain aja ya. Karena lebih tinggi. Kemudian untuk IMF kita bakal cek. Oke, ini aja Wiljan Pluim. Kemudian untuk kayaknya kita nggak bisa pakai. Oke, Ferdinand Sinaga ini dia CF sih sebenarnya. Jadi Ferdinand Sinaga aja jadi di depan nih. Kemudian oke, kita nggak bisa pakai ini sih. Second striker di sini Rahmat aja ya, second striker di sini. Nah, ada nggak sih lagi second striker nih? Kalau Bayu, nggak bisa cuy, turun pak. Tapi nggak apa-apa kali ya, kita kasih kayak gini aja atau Osas Marvel aja. Oke, Marvel aja, paling nggak rata 70 lah untuk posisi penyerang kita. Oke, itu dia tadi left back kita cuma punya 2, center back cuma punya 3 doang cuy. Astaga, dikit banget ini pemain kita. Jadi jelas banget kita butuh pemain di sini. Untung aja tadi saya on kan untuk saya enable untuk transfer window di musim pertama. Kalau enggak, wah gawat banget. Masa iya bulan Januari baru kita beli pemain. Nah, ini kekurangan banget pemain kita. Oke, kemudian Hilmansyah, Rashid Bakri. Oke, untuk CM sendiri kita punya 3 ya. Ada ini siapa namanya, Muhammad Rizky, kemudian ada Arfan juga, ada Husain. IMF kita punya 3, Rashid Bakri, kemudian Rizky Pelu sama Wiljan. Kemudian untuk penyerang ada lumayan banyak, ada Bayu Gatra, Giancarlo, kemudian ada Rahmat, dan ada juga
Marvelous ya, Osas ya. Ini kayaknya pemain luar sih, kayaknya ya. Karena dari namanya sih kayak nama-nama pemain asing gitu. Oke, dan itu dia untuk formasinya. Kita bakal atur dulu kapten siapa nih kapten ya. Untuk saat ini mungkin Arfan aja kali ya. Ini juga kalian bisa komen aja di bawah kaptennya sebenarnya siapa untuk PSM nih. Oke, kemudian taktik nih, taktik. Kita cek dulu attacking instructionnya ini. Kita lihat dia position game, tapi saya mau counter attack di sini. Saya ganti, kemudian bola upnya saya pakai short pass untuk attacking area udah cocok wide nih. Kemudian atau center aja kali, wide aja kali. Support ranknya saya tambah 2. Kemudian untuk ini saya pakai mungkin attackingnya anchoring. Kemudian yang kedua tiki taka ya. Saya mencoba tiki taka di sini. Oke, yang kedua, tag yang keduanya itu aja sih kali. Iya sih, ini aja ya. Oke, untuk masalah formasi ini aja. Kalau ada kekurangan, kalian bisa drop komen di bawah. Masukkan semua pendapat teman-teman mengenai formasi PSM. Ya, jadi apapun yang pengen kalian komentari, silahkan komen di bawah. Karena saya juga tahu sendiri, kurang tahu soal PSM sendiri, walaupun saya orang Makassar, tapi seperti yang saya bilang, saya kurang ngikutin Liga Indonesia. Oke, jadi itu dia aja kali ya untuk episode pertama. Di sini saya bakal buru-buru upload aja ya, karena bakal saya mulai langsung untuk pertandingan perdananya. Habis mungkin besok kali ya kita mainkan pertandingan perdana. Dan ya, bentar, sebelum saya tutup ini kita cek dulu budget kita nih. Oke, ini udah benar semua sih ya. Di awal emang kayak gini. Nah, di sini manajemen karir. Kemudian lihat dulu akun balance. Oke, nah ini di negosiasi nih, kita bakal lihat dulu. Negosiasi. Oke, kita punya 8 juta, lumayan loh, 8 juta euro. Lumayan banget. Nah, ini dia daftar pemain-pemain kita juga. Dan youth team. Oke. Oke, pemain Indonesia juga ternyata ya. Banyak nih. Oh, mantap nih. Kalau gini kita bakal masukin beberapa pemain nih. Wah, seperti yang saya bilang tadi, kita kekurangan left back, right back juga ya. Oke, jadi mungkin saya langsung aja nih pemilihan back. Awais ini pemain muda semua kah? 19 tahun ya. Oke. Tadi kan kalau nggak salah DMF kita nggak ada tuh. Saya mau masukin DMF 1, ada Viner. Kemudian untuk kiper juga 1 tentunya, karena ya kita butuh kiper ketiga gitu loh. Masa iya cuma 2 kiper. Nah, di sini yang paling tinggi overratingnya si Todd ini. Ya, kita langsung aja masukin dia. Kemudian saya butuh right back tadi ya. Kita cari right back dulu. Rahmi kayaknya yang paling tinggi nih. Oke, Rahmi. Dia usianya berapa? 17 tahun, pemain muda. Oke, mantap. Kemudian left back kita butuh 1. Oke, ada Gubi. 16 tahun, muda banget. Kita langsung gas aja. Kemudian kita butuh second striker murni, tapi nggak ada second striker di sini. CF semua cuy. Oke, kalau gitu saya rekrut dulu untuk CM dulu nih, posisi gelandang nih. Bin Chang Hun yang murni gelandang ya, ini aja. Udah 63 operating, usia 20 tahun ya. Oke, itu dia untuk 5 pertama ya. Nanti next saya bakal ambil lagi untuk posisi center back lagi, itu saya butuh juga kan untuk center back, karena untuk setiap harinya itu cuman bisa masukin 5 pemain, jadi kita mesti next dulu untuk istilahnya mendatangkan pemain lagi dari youth team, youth academy maksudnya. Sama aja sih. Youth academy dengan youth team. Oke. Ya, ada negotiation day di tanggal 16 nih.
Oh, oh ya, pemain muda kita kan yang kita kasih masuk tadi. Udah ada nih si yang rambutnya gimbal-gimbal ini, saya nggak tahu siapa. Oke, weh, bajunya Pak. Kalian bisa lihat semen Bosowa di situ. Sponsornya ya, mantap. Gokil sih. Awal perjalanan kita bersama PSM Makassar ya. Dan ini pemain dari youth team yang baru aja kita promosikan ke tim senior. Oh, si Rahmi ternyata ya. Namanya kayak imut-imut gitu tapi orangnya sangar Pak ya. Oke. Rahmi, selamat bergabung di tim senior PSM. Dan ya kita bakal, aduh, siapa nih? Top Shopee Liga 1 transfer ya. Abba Bakar bergabung ke Borneo. 58.500 ya. Oke. Ini bentar, kita trainingnya tadi lupa. Bukan sih, iya sih trainingnya. Di sini saya kasih dia build up untuk center back ya. Kemudian build up juga center back. Untuk left back di sini saya maunya dia posisi offensive fullback. Kemudian right back juga sama, offensive. Nah, di sini oke, udah whole player, box to box, goal poacher, target man, Rahmat. Rahmat ini saya kasih dia mungkin second striker ya. Apa nih bagusnya, dummy runner? Kayaknya enggak deh. Profile winger. Kita coba whole player aja kali. Oke, untuk Ferdinand Sinaga ini target man sih. Oh, bukan. Kasih aja Fox in the box ya. Oke, keeper. Ya, saya bakal pakai offensive. Aduh, nggak ada lagi. Oh, udah ada. Ini saya bakal pakai offensive aja untuk kipernya. Kemudian untuk di sini creative playmaker untuk Rashid Bakri ya. Tuh, bajunya mantap. Oke, ini saya coba target man juga. Kemudian Asnawi nih offensive ya. Offensive fullback. Kemudian Muhammad Rizky ini kemungkinan kasih aja klasik no 10. Oke. Oh, si Rahmi udah ada sendiri nih. Cross spesialis ya. Kiper ketiga kita juga, kita kasih aja offensive goalkeeper. Oke. Untuk ini The Destroyer, enggak, ini box to box ya, boleh. Box to box, Rizky Pelu creative playmaker aja. Kita juga butuh winger sih, winger murni. Ini saya masukkan lagi kembali di build up. Anchorman aja, enggak, build up aja. Nah, ini baru The Destroyer saya kasih. Oke. Udah semua. Dan ya, di sini skill training saya bakal langsung latih si Ferdinand Sinaga nih. Mana Ferdinand? Bisakah? Ferdinand? Aduh, jangan bilang nggak ada. Walah. Nggak ada dong. Nggak bisa, Pak. Jadi siapa nih? Oke, ini aja kali ya. Wiljan ya, Wiljan Plim. Oke. Itu dia. Kita cek dulu pesannya ini, apa lagi nih pesannya. Oke, ada tawaran transfer, negotiation Giancarlo Rodriguez ya. Newcomer ini pemain yang kita datangkan dari akademi nih. Ada lagi negotiation juga. Oh, langsung banyak banget tawaran pemain. Tawaran negosiasi ya.
Kita bakal lihat dulu semua. Oke, ada ini udah di scout nih. Oke. Oke, Persik Kediri tertarik membeli kiper kita Rifki Monggodompit ya dengan harga 643.700 euro, udah di atas value-nya. Kemudian juga si Hasim Kipu dari Malmo. Oke, ini saya nggak tahu tim mana lagi nih Malmo. Kemudian ada Auxerre, ini juga saya nggak tahu, sorry banget. Dia tawarannya untuk 2 juta, aduh di bawah value sih, 2.523. Ini umurnya berapa sih? 31 tahun ya. Oke, 3 pemain sekaligus, dan ini saya bakal tolak ya. Saya nggak bakal jual dulu untuk pemain-pemain kita di awal kayak gini, karena kita tahu sendiri kekurangan pemain, dan ya masa ya langsung dijual. Kita bakal tes dulu aja untuk semusim pemain-pemain kita, dan setelah masuk ke musim kedua baru tuh kita mulai menjual. Kalau memang ada pemain tua atau pemain yang udah menurun performanya, itu kita bakal jual. Dan untuk musim pertama nggak bakal, kita malah justru mendatangkan pemain. Oke, jadi itu aja mungkin ya untuk episode pertama kali ini ya. Jadi teman-teman bisa banget istilahnya ya memberi masukan di bawah ya mengenai PSM ini, utamanya orang Makassar. Saya harap banget kalian bisa berpartisipasi ya. Oke, jadi itu aduh susah banget. Itu aja ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis, dan kita ketemu di video selanjutnya. Thank you guys.